Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ashhidil zalimin bil zalimin. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. نوينا الاجتماع والانتفاع كما انتفع أهلنا. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم والاتباع بالأسلاف والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين والدهر الداهرين. اللهم يا من هو في علو كائن، يا من هو في فعل حميد، يا من هو في مجده متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم والحفظ وارزقنا الحكمة والعقل وأخرجنا من ظلمة وهم إلى النور وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. ربي زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا أرحم الراحمين. اللهم يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل لنا حفظ العلوم وهب لنا واسعة الفهوم بجاه نبيك المعصوم صلى الله عليه وصحبه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجاب شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجاب شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجاب شعبان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن واحفظنا من الذنوب والآثام وارزقنا حسن الختام برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat sehat wal afiat, panjang umur, sehingga masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali kita berkumpul bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dilanjutkan dengan mengambil ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari masjid dan majlis ta'lim yang penuh dengan keberkahan ini kecuali seluruh dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah, diberikan keistiqomahan untuk selalu bisa hadir di dalam majlis-majlis ta'lim. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Tak terasa pada malam hari ini kita sudah berada pada malam yang ke-12 daripada bulan Rajab. 10 hari sudah kita lewati. Pertanyaan besar buat kita, mak mano 10 hari ini sudah kita gunakankah waktu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, meminta ampun kepada Allah,
atau justru hari-hari ini jauh lebih buruk dan jauh lebih menurun daripada hari-hari sebelumnya. Waliyadzubillah min dzalik. Tapi masih ada kesempatan buat kita untuk 18 hari lagi membanyakkan ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, bersolawat, beristighfar dan bertaubat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kan para ulama itu apabila mereka orang itu sudah mendapatkan 10 hari pertama itu berlalu daripada bulan Rajab, mereka orang itu sedihnya bukan main. Sedih kalau seandainya hari yang telah berlalu itu dan hari yang dia temui mungkin tidak segetol dengan yang kemarin dia ibadah. Karena mungkin kesehatannya sudah menurun, kapasitasnya sudah berkurang, dan kesempatannya juga sudah mulai hilang. Dan yang ditakutkan oleh mereka orang kalau sudah 10 hari terakhir bulan Rajab itu berlalu apa? Mungkin yang sangat mereka takutkan di tahun depan mereka tidak lagi berjumpa pada 10 hari pertama di bulan Rajab tersebut. Sehingga ma'asyarul hadirin, Allah masih juga kita ini umur yang panjang. Allah masih juga kita kesempatan untuk bertemu di malam yang ke-11, di malam yang ke-12 nanti akan datang, di malam terus mungkin Allah panjangkan umur kita sampai malam yang ke-29. Bahkan mungkin kita akan dipertemukan oleh Allah mungkin sampai bulan Sya'ban, sampai bulan Ramadan. Nah, itu kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin banyak untuk mengetuk pintunya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kelak nanti kita di akhirat tidak mendapatkan kerugian dan tidak mendapatkan penyesalan ketika kita sudah berjumpa dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala hingga kita bisa berjumpa pada bulan Ramadan yang akan datang. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada pelajaran hadis kita. Kemarin terakhir kita sudah membahas panjang lebar tentang hadis yang ke-16, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huffatil jannah bil makarihi wa huffatin naru bisyahawat." Sungguhnya surga itu dikelilingi dengan hal yang tidak didemenin oleh jiwa, dan neraka itu dikelilingi oleh hal-hal yang paling sangat disukai oleh syahwat-syahwatnya kita. Setelah panjang lebar kita bahas, bahkan sampailah kemarin kita membahas tentang betapa nikmatnya keberadaan yang ada di dalam syurga. Tapi semua itu ketahuilah, tidak ada kenikmatan yang lebih sangat kita temui nanti di akhirat di dalam syurga kecuali bertemu dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala dan berjumpa dengan kekasih baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kenikmatan yang hakiki, itulah kenikmatan yang sebenarnya yang ada di dalam syurga. Bahkan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, sahibul Maulid Al-Habsyi, beliau mengatakan tidak ada kenikmatan yang ada di dalam syurga itu jikalau Nabi Muhammad tak kata di dalamnya. Jadi syurga itu tidak ada nikmat kecuali nikmat yang ada dalam syurga itu apa? Adanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah semua penjelasan tersebut sudah kita bahas panjang lebar hingga memakan waktu kurang lebih 4 kali pertemuan atau 5 kali pertemuan. Kalau tidak salah 5 kali pertemuan kita sudah membahas daripada hadis yang ke-16 tersebut. Malam ini kita akan melanjutkan hadis kita yang ke-17. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata beliau? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsun min haqqil muslimi 'alal muslim. Ada 5 hak atau kewajiban, 5 hak terhadap seorang muslim yang ditunaikan kepada muslim lainnya. Jadi sesama muslim itu ada haknya masing-masing. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW mengatakan 5 hak antara muslim dengan muslim lainnya itu ada 5 hak.
Padahal sebenarnya kalau kita nak omongkan haknya muslim terhadap muslim lainnya itu sangat banyak. Tapi yang ditekankan sama Rasulullah SAW hanya 5 ini. Ya, nah 5 ini juga Ana minta keikhlasan, keridoan dari Bapak semuanya hadirin yang hadir di dalam majelis rutin kita tiap malam Rabu. Tak baca sikok kali pertemuan. Ya, paling sikok hadis yang dibahas ini satunya itu mungkin 2 atau sampai 3 kali pertemuan karena lumayan cukup panjang hadisnya. Karena hadisnya ini ada 5 ikok. Ya, 5 ikok ke haknya muslim terhadap muslim lainnya. Kita bahas dulu yang pertama sampai yang kelima dan akan kita bahas detail yang pertamanya dulu malam ini. 2, 3, 4 dan 5 insyaallah di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Apa itu yang pertama? Raddut tahiyyat. Raddut tahiyyat ini adalah mengucapkan salam atau menjawab salam. Jadi saling mengutamakan satu sama lain dan memperindah kehidupan itu dihiasi dengan salam. Ya, memberikan salam itu yang pertama. Raddut tahiyyat. Yang kedua, wa ijabatut da'wat, memenuhi undangan. Yang ketiga, wa syuhudul janazah, menghadiri jenazah atau mengantar jenazah. Yang keempat, yakni adalah menjenguk orang sakit. Itu yang keempat. Dan yang terakhir, yang kelima adalah wa tashmitul atasi iza hamidallah, ya, menjawab wong yang bersin setelah dia mengucapkan kalimat alhamdulillah. Ya. Jadi kalau ketika ada orang yang masih bersin dia mengucapkan alhamdulillah, itu kewajiban untuk kita. Ya, hak yang harus kita berikan terhadap muslim yang sudah mengucapkan alhamdulillah tersebut. Nah, itulah 5. Ya, 5 hak muslim terhadap muslim lainnya. Yang pertama adalah mengucap salam ataupun menjawab salam, karena keduanya ini tidak bisa dijawab. Ya, yang intinya adalah menghiasi kehidupan dengan salam. Entah itu kita yang mengucapkan ataupun kita yang menjawab salam. Yang kedua adalah menghadiri undangan, ya, memenuhi undangan. Yang ketiga, wasyuhudul janazah, mengantar jenazah. Yang keempat, menjenguk orang sakit. Yang kelima, yakni adalah menjawab ucapan alhamdulillah ketika orang sudah bersin. Nah, itu 5 hak muslim terhadap muslim lainnya. Dalam artian apa? Ini yang harus kita penuhi. Tapi menuhinya ini juga ada syarat-syaratnya. Seperti nanti yang pembahasan dia akan datang tentang masalah memenuhi undangan. Tidak segala undangan wong yang undang kita penuhi. Ya enggak? Tidak seluruh undangan wong yang undang kita penuhi. Ketika mendapatkan hadis yang seperti ini, memenuhi undangan apabila diundang, ini jangan seluruhnya dipukul dari sikok. Pas ketika kita jenguk, duduk dia di organ sambil minum tua. Ketika ditanya, ngapain tuh hadis? Oh, ada hadisnya Rasulullah. Kata Rasulullah penuhi undangan. Nah, kalau macam ini kena dupak malaikat ini namanya. Tidak semuanya harus dipukul rata jadi sikok. Itulah makanya kita bahas detail insyaallah mungkin kurang lebih sampai Sya'ban mengkali. Ya, karena pertemuan kita ini ya sudah hampir berada di penghujung Rajab. Ya, sedangkan kita bahasnya sikok. Insyaallah kalau tidak ada kehalangan dan mungkin waktunya juga bisa lebih dipercepat untuk Al-Fakir bahas, insyaallah paling mentok-mentok lah sebelum nisfu. Sebelum nisfu, karena kita pertemuannya hanya 1 minggu sekali. Ya, kecuali kalau seandainya kita ketemunya tiap malam. Kalau kita ketemu tiap malam selesai ini hadisnya. Tidak nyampe 1 minggu. Jadi masyarakat hadirin yang kita bahas malam ini yang pertama tentang salam. Tentang salam. Jadi haknya muslim itu banyak yang ditekankan sama Rasulullah 5 ini. Yang pertama adalah salam. Salam bagi wong yang menjawab itu hukumnya wajib. Bagi yang menjawab hukumnya wajib.
Tapi bagi yang mengucapkan, hukumnya sunnah. Jadi kalau ada wong yang assalamualaikum sama kita, tidak kita jawab dosa. Karena hukumnya sebagai kita wong yang menerima jawaban salam dari wong yang mengucapkan salam adalah hukumnya wajib. Nah, tapi ini ada yang unik. Bentar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nur ayat yang ke-27, kenapa sampai dihukumin wajib? Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. La tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah untuk kita menganjurkan salam. Kata Allah Subhanahu wa taala, hai kalian orang-orang yang beriman, la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum. Jangan pernah sekali-kali kamu itu masuk ke dalam rumah yang bukan rumah kamu. Ini larangan dari Allah. Jadi kalau itu rumah ada hak miliknya punya wong lain yang bukan punya kita, meskipun itu rumah sudah tidak ditinggali oleh si pemilik rumah, ente datang ngonyong-ngonyong masuk tidak boleh. Karena kenapa? Itu hak milik punya wong lain. La tadkhulu buyutan ghayra buyutikum, kata Allah. Jangan pernah ente masuk ke dalam rumah wong yang mana rumah itu bukan punya ente. Kalau punya ente itu serah. Enggak. Atau mungkin contoh misal, itu adalah sebagai wong yang penjaga rumah. Enggak, di kongkon. Kan ada wong-wong yang seperti itu. Dia punya rumah tajir, sogi. Ada 4-5 rumah. Tidak terurus, sehingga disuruh untuk uang ngurusi rumah yang tersebut. Kalau kelap ART-nya, ya enggak. Nah, ART kalau sudah disuruh modelan macam ini, kapan dia nak masuk terserah, ya enggak. Tapi kalau pas ketika ente punya tamu di rumah, ente nak ngamboi. Oh, aku nih disuruh nyaga rumah. Rumah aku tuh yang aku jago tuh kolam renang ngado, taman binatangnya ada. Sehingga yang kita omongin ini kita sayang. Bagusnya, halo galak apa galak? Ini hati-hati. Kalau seandainya dia mengajak wong tersebut bighairi ista'zin, daripada selain izin dari wong yang punya rumah tersebut, dosa. Walaupun itu sudah punya hak. Haknya itu tetapi apa? Untuk cuman menjaga. Dan hak nanti untuk rumah itu bukan kebaikan. Wong lain tak boleh. Kalau itu nak ngajak wong lain mampir rumah tersebut, harus izin dulu sama si punya rumah. Kalau di sebuah rumah tak boleh masuk, tak boleh. Enak. Jadi gimana nanti bisa nanya ada rumah itu rumahnya 2 tingkat, 3 tingkat, ya. Atau halamannya besar, bogongnya banyak, ya. Jadi cuma nanti juga. Tapi kalau kita masuk ke dalamnya, tidak boleh. Karena Allah melarang. La tadkhulu buyutan ghayra buyutikum. Itu tidak boleh masuk ke dalam rumah yang bukan punya kita. Hatta tasta'nisu. Nah, ini sampai Allah omongin. Sampai si punya rumah mengizinkan ente untuk masuk rumah itu. Nah, ini juga salah satu adab di dalam bertamu. Itu yang bakal kita bahas juga lagi. Jadi kalau seandainya kita diomongin oleh si punya rumah, masuk, jatuhi, baru masuk. Tapi kalau yang tidak disuruh itu masuk, untuk yang punya rumah untuk masuk, tidak usah masuk nanti. Karena tidak boleh. Wa tusallimu ala ahliha. Dan ucapkanlah salam kepada si punya rumah. Jadi kita tidak boleh sebasingan. Nah, ini menganjurkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita seluruh hal itu ada etikanya. Ada tato cagonya. Tidak boleh nak sekendak gitu. Apalagi yang bukan hak milik kita. Ini hati-hatinya terhadap segala macam hal, termasuk minta maaf. Ente nak ke musola, ente nak ke kamar mandi yang ada di masjid atau musola, nak nyari sendal tak kati. Nah, makanya pengurus masjid atau pengurus musola itu siapin sendal. Alhamdulillah di sini ada sendal untuk masuk ke dalam masjid, untuk masuk ke dalam WC-nya tersebut. Tapi kalau pacak jangan cuma 2 atau 3. Karena yang masuk ke dalam WC itu bukan cuma uang 2 atau 3. Berapa harga sendal murah? Tidak mahal, ya enggak? Tapi uang yang selama mengamalkan daripada sunnahnya Rasulullah tersebut masuk ke dalam kamar mandi tersebut, itu dapat pahalanya. Jadi jangan nak nunggu gerakan mungkin dari ketua atau pengurusan masjid.
Kalau ente ada duit lebih 100.000, belikan sandal jepit berapa ikut udah dapat. Enggak, yang ente hadiahkan untuk di dalam kamar mandi tersebut. Pahalanya ngalir sebanyak itu yang beribadah akan ente dapetin. Dapetin. Nah, ini keuntungan. Ya, kalau kita galak beramal untuk Allah. Ya, melakukan hal-hal yang memang semuanya itu membantu daripada dakwahnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama tadi dari ayat Al-Quran tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, nyuruh kita itu untuk apa? Pertama, ngucapin salam, ya, ketemu wong, atau khususnya ketika bertamu, ya. Terus yang kedua, jangan masuk kecuali sudah diizinkan untuk masuk. Nah ini kadang kita nih, ya, kalau mungkin lah kelewat jadi kawan deket, ya, atau mungkin ketika kita udah menjadi kawan itu seakan-akan udah menjadi anggota keluarganya kita belum lagi masuk rumah orang itu dengan ucap salam, tapi sendal udah ngonyong-ngonyong masuk rumah. Salam dulu, assalamualaikum. Ya. Ayo beb, lah kenal kami nih, makan lah setibuk senguling semakan segala macam. Ini ada akhlak ini yang ngomong Allah, bukan lagi Rasulullah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, hatta tasna'nisu, hatta ta'tanisu, sampai itu diizinkan untuk masuk, baru masuk. Jadi kalau dari izinkan masuk, walaupun ente sudah nak suak bibi, semak manapun cerita tu, dah diizinkan masuk. Cuma tak tahu geti dulu itu tuan rumah. Kalau sampai membiarkan wong di depan rumahnya tidak masuk. Terus yang ketiga, kalau kita bertamu itu di antara adab dan akhlaknya sudah salam, sudah diizinkan masuk, ketok. Nah, ngetok rumah wong ni, ngigo. Jangan ngonyong-ngonyong basing-basing, degal. Ngetok tu pelan-pelan. Pagi sih kok kali ini ngetok rumah itu macam ini. Yang punya rumah tidak bangun, kawan sebelah rumah yang bangun. Mungkin misalnya ngetok tersebut, ketok. Ngetok itu juga ada anjuran di dalam Islam 3 kali baik. Pertama, tok. Kan biasanya kita kalau di Indonesia assalamualaikum habis tok assalamualaikum. Diam dulu. Habisnya sambung lagi, tok lagi 2 kali, assalamualaikum. Habisnya 3 kali, tok lagi. Ini dibuka itu, balik. Enggak? Jangan maksa untuk bertamu. Apalagi maaf, kadang bertamunya di luar kapasitas waktu yang telah ditentukan. Datang ke Mawung jam 12 malam. Beb, kawan aku lama tak ketemu. Dia bercaro, tetap masih. Nak bertamu lama tak ketemu atau sering tetap lagi saya. Jangan sembarangan masuk ke rumah Wong. Jangan sembarangan juga untuk bertamu. Wong lah tidur, wong lah istirahat. Itu juga aja. Kalau sekiranya wong ni, memang wong dalu, sudah tak apa, tak jadi masalah. Habis itu apa? Kecuali kalau sudah ente ketok 3 kali, tapi tetap tidak buka, ada unsur 2 ekor, darurat atau penting. Misal ente pentingnya itu ada hal atau nak minjem mobil atau nak minjem motor, karena ada mungkin darurahnya tadi, wong yang di rumah ente sedang sekarat atau sedang koma, itu tidak jadi masalah. Tapi kalau seandainya tidak kata darurat, tidak kata kepentingan, jangan. Terus yang keempat, habis ngetok dan salam itu, dianjurkan kita itu untuk membelakangi rumah tersebut. Kalau tidak membelakangi, minggir dari pintu tersebut. Habis ngetok, bergerak. Sampai 3 kali. Nah, terus yang keempat, yang kelima, ini kebiasaan. Kebiasaan kita kalau sudah bertamu di rumah wong, mata ni hobinya nak ngintip. Itu tak boleh. Tegak di depan pintu rumah wong itu yang kita bertamu, sedepanan dengan pintunya, itu tak kata akhlak namanya. Kata etika. Minggir tempat lain. Atau ente belakangin daripada pintu tersebut. Ini dah, holding itu buka diintip. Lu puluk mamang kan, udah betul-betul. Dijilok ni kan. Kadang maaf kalau jendelanya itu terbuka, bebelnya tertutup, kita selesai gitu bebelnya. Untuk kita buka. Seakan-akan kita ni macam seorang perampok itu namanya. Bukan nak bertamu lagi itu namanya dari itu.
Kalau di rumah wong itu, jangan kan rumah wong, di setiap rumah yang kita miliki itu semuanya privasi di dalam anggota keluarga kita loh. Entah itu mungkin maaf, ada anak kita yang tidak pakai jilbab, atau istri kita yang buka aurat, atau kita dulu yang dalam keadaan pakaian kalang kabut, ya, dan lain sebagainya. Nah itu indahnya Islam loh Pak. Ya, ada semuanya itu tata cara, tidak selonong boy kalau gitu. Nyelonong deh nak ke rumah wong, nak ngitukan wong cak ini segala macam, ada cara kalau. Ya, sehingga dengan cara-cara yang telah dididik dalam Islam, nah inilah yang menjadikan kita orang insya Allah mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun dan kapanpun kita berada. Nah itu jadi pertama adalah etika salam dan bertamu. Ya, ketika kita hendak mengunjungi sanak karib kerabat atau kawan-kawan kita yang lainnya yang sudah lama mungkin tidak kita ketemu. Tapi masyaallah kawan, walaupun hukumnya mengucapkan salam itu adalah sunnah dan yang menjawab salam itu adalah hukumnya wajib, tapi afdalnya itu adalah afdal wong yang ngucapin salam. Nah ini salah satu hukum sunnah yang bisa mengungguli daripada kewajiban. Kita tahu di mana-mana wajib itu paling unggul, daripada semuanya lebih afdal pasti yang namanya wajib. Tapi kalau untuk segi salam, nah, afdal mana? Afdal yang mengucapkan salam atau afdal wong yang menjawab salam? Maka afdallah wong yang mengucap salam. Meskipun hukum salam itu adalah sunnah. Karena kenapa? Nabi SAW bersabda. Apa kata Rasulullah? Al-bada'atun minas salam bari'un minal kibir. Wong yang memulai untuk terlebih dahulu mengucapkan salam, maka itu wong terbebas daripada sifat sombong. Ini ngomong Rasulullah. Ini ucapan gampang untuk diucapkan di setiap wong yang mungkin kita temui. Tapi untuk mengeluarkan dari lisan ini hanya pilihan. Dan Nabi Muhammad ngomongnya apa? Wong yang mulai pertama kali untuk dia mengucapkan salam, maka wong itu adalah terbebas daripada sifat sombong. Gak kata sombongnya, gampang, mudah ngakrapin wong macam gitu tuh. Ngakori wong itu mudah, nak menstolok ke wong itu gampang. Dan memang ada wong-wong yang bisa ini, ya enggak? Termasuk Al-Fadhi pernah nemuin wong yang bisa ini, bahkan sampai sekarang Al-Fadhi temuin wong yang bisa ini, ya enggak? Lagi duduk misal, tak kenal ceritanya siapa itu, pokoknya tawai cerita ngoceh akrab, ya enggak? Ada yang lagi duduk diucapkan salam, assalamualaikum, ya enggak? Ada yang bisa itu, yang mudah untuk ngakrapin wong, ya enggak? Misal lagi di stasiun kereta api misal, ya enggak? Kan wong banyak itu, atau mungkin kita lagi di airport bandara, banyak. Ada yang tipikal ketika ada yang duduk ditagainya, ada yang itu. Nah ini tandanya apa? Ciri-ciri wong yang tidak ketakoan aja gitu. Tidak sombong, tidak nagih kado, tidak ngaso seakan-akan dia itu, oh ini lebih muda, aku dulu hormati, jangan aku menghormati di. Nah ini dah. Dan ada yang tipikal itu. Memang ada. Nah kita yang tidak baca, nak nubuti itu, tidak baca. Nak sok-sok akrab, oh tidak baca ente. Kalau itu bukan wong yang akrab, wong yang bukan mudah untuk berbaur sama wong lain. Dan itu masya Allah, ya Nabi SAW ngomongkan di dalam hadis beliau yang lain tentang salam ini, afshus salam taskumu taslamu. Sebarkanlah salam, niscaya ente akan mendapatkan keselamatan dimanapun ente berada. Dan ini udah terbukti loh. Maaf ngomong, kalau kita ini lewat di tempat wong yang lagi nongkrong, duduk, kalau kita ucapkan salam yang mungkin kita ini bakal dijudge oleh wong itu tidak baik, gara-gara yang kita ucapin salam, hati wong itu bakal dulu. Ya. Hati wong itu bakal dulu. Nikmat. Dan ini keajaiban juga salam. Kalau wong lagi marah, ngamuk-ngamuk misalnya, ente ucapin salam, redem dia. Walaupun harusnya ngamuk lagi. Tapi pas ketika dia ucapin salam itu, nyawab salam daripada ucapan yang diucapkan oleh wong yang mengucapkan salam, tenang dan hatinya. Nah ini ngomong Rasulullah. Enggak. Afshus salam atas kumudas. Sebarkanlah salam, niscaya engkau akan mendapatkan keselamatan. Masuk tempat wong ngono-ngono bisa. Kita nak nyari wong, ini bukan kampung kita. Ada wong duduk-duduk, bapak-bapak pula tua gitu yang muda ucapin salam. Ya enggak? Maaf ngomong, walaupun dia lagi main gap, walaupun dia lagi berjudi, walaupun dia lagi apa. Ya enggak? Ucapin
ucapin salam. Ya, jangan sampai kita orang menjadi wong yang sombong. Ya, dalam keadaan mengucapkan salam pun juga jadi wong yang sombong. Waliyadzubillah min zalik. Nah, itu yang selanjutnya adalah tentang masalah hukum-hukum. Nah, ini ada hukum-hukumnya, hukum-hukum di dalam salam. Contoh misal, kita lagi duduk saya ini. Yang tadi kita udah omongin bahwasanya salam itu adalah hukumnya sunnah dan yang menjawab adalah hukumnya wajib. Tapi kalau pas ketika antum lagi duduk saya ini misal, lagi rame, ya tidak dewean. Anda datang di dalam perkumpulan ini, Anda mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka seluruhnya ini wajib untuk mengucapkan salam. Untuk menjawab salam. Tapi sikok deh, Ustaz Entik misal, yang jawab salam mana? Kamu udah lalu tidak jawab. Maka semua kewajiban yang tadinya diwajibkan untuk kamu langsung gugur. Sakota anil baki. Kalau namanya bahasa Arab itu sakota anil baki. Maka kewajiban yang lain itu langsung gugur. Tidak ada lagi kewajiban untuk menjawab salam. Tapi yang cuma dapat pahala Ustaz Entik doang. Kamu yang tidak jawab tidak dapat pahala. Makanya kenapa sering kita omongkan ya atau asatidah kita, ulama-ulama kita ketika lagi tabligh akbar atau acara-acara besar, mereka itu sering mengulangi salamnya itu seakan-akan memberikan penakutan. Ya, dengan pantun kah atau apakah? Ya, siapa yang jawab salam masuk surga, siapa yang tidak jawab salam masuk. Habisnya ada yang kan kadang-kadang itu seakan-akan apa? Memberikan gertakan. Gertakan buat kita itu apa? Sayang. Kalau kita tidak mengucap tidak jawab salam. Karena apa? Yang mendapatkan pahala hanya yang mengucap salam. Jangan kita merasa seperti umumnya, sudah, lewat juga, tidak lagi wajib. Ya, karena sudah gugur kewajiban tersebut. Iya naam, tapi tidak dapat apa-apa. Yang mendapatkan pahalanya cuma siapa yang jawab tersebut. Atau 2-3 orang yang jawab, yang lainnya tidak jawab. Jadi 3 orang itu yang dapatnya. Selebihnya tidak dapat. Jadi anjuran untuk menjawab salam itu walaupun memang kewajibannya itu hanya untuk 1 orang, tapi lebih baik kalau seandainya kita menjawabnya dengan bareng-bareng agar kita semua juga mendapatkan pahala daripada jawaban salam tersebut. Terus yang harus kita perhatikan, ya, ada 8 salam. Ini al-fajr singkat ya, al-fajr ringkas. Ada 8 ikut salam yang tidak wajib untuk kita jawab. Yang tidak wajib untuk kita jawab. Yang pertama, wong yang lagi sholat, wong yang ngucapin salam ketika ada wong yang lagi sholat. Ada wong sholat, nanti masuk. Assalamualaikum. Si yang sholat tidak wajib untuk jawab salam. Tapi kan kami sholat sunnah, tidak wajib. Meskipun ente sholat sunnah, apalagi sholat wajib. Tidak wajib untuk ente yang lagi sholat menjawab salam. Itu yang pertama. Yang kedua, lagi makan dan minum. Lagi makan dan minum. Ya sebenarnya ini dipisah. Lagi makan dan minum sama lagi azan dan iqamah. Tapi al-fajr dijadikan sikok, jadi nomor 2. Jadi nomor 2 itu lagi makan dan lagi minum. Tidak wajib untuk wong yang sedang makan atau sedang minum untuk menjawab salam dari seseorang yang mengucapkan salam. Jadi siapa mana makan ente. Dan itu tidak ada akhlaknya namanya. Ketika ada wong yang sedang menikmati pemberian nikmat dari Allah, makan itu nikmat loh. Ya, nikmat yang sangat besar ini. Kalau kita ngomongkan makan itu nikmat kecil, hati kufur nikmat ente bisa. Karena dari makan itu seluruh anggota badan ente bakal bisa menjadi semangat lagi. Lu kalau tidak makan udah selesai ente hidup ente. Lesu, lemas segala macam. Itu tidak ada kata akhlak. Kalau lagi makan tidak usah diucapin salam. Tapi akhlak itu bukan akhlak namanya. Justru itu tidak berakhlak. Lu lagi nikmati nikmat pemberian Allah Subhanahu Wa Taala, udah beri dia kesempatan untuk nikmatin tersebut. Ya enggak? Nak cara yang lain selanjutnya yang dilakukan boleh, kan bisa salaman setelah makan, tapi setelah makan, bukan lagi makan tersebut juga. Ini sering kita cino. Wong lagi makan tangannya kotor-kotor, enggak dipaksa untuk salaman, sampai ada yang ngomong salaman di sini. Ada salaman di sini. Enggak usah. Enggak, kaget, tunda dulu. Enggak, setelah selesai makan baru ente
salaman. Bib, tapi kan itu Ustadz anak. Ustadz ente lebih paham daripada ente. Apalagi kalau status ente itu adalah seorang murid daripada Ustadz ente tersebut. Meskipun ente tidak salaman, Ustadz ente lagi makan, Ustadz ente paham, tidak bakal tersinggung Ustadz ente. Ya enggak? Karena kenapa? Ente dapat ilmu, pemahaman yang begitu sangat indah, tidak lakukan ente dapetin kalau bukan dari Ustadz. Nah itu Ustadz ente begitu masih dari muridnya. Ya, jadi kalau seandainya kita ketemu wong lagi makan dan minum, nggak usah ngucapin salam. Karena kenapa? Yang paling sangat ditakutkan, satu, nikmat makannya itu terganggu. Nikmat makannya terganggu. Dan yang selanjutnya mungkin dia baca keselak. Ya, dan ini ada kejadian. Ya, di Palembang, guru anak segitu. Wah, lagi makan sagon. Nah, kita tahu sagon itu siapa no? Ya. Cuman ini memang penesan, dia ini penesan. Tapi memberikan pelajaran yang sangat begitu indah buat kita. Bahwasanya apa? Ente nak berakhlak, tempatkan akhlak itu pada tempatnya. Nak berakhlak, tempatkan akhlak pada tempatnya. Contoh seperti ketika kita lewat di jalan, ada ustaz kita, tahan kita pekik ke, ustaz. Nak ngapa? Nak salaman. Saya siap ustaz temen silbannya nombor. Atau dia lagi nyeting-nyetingnya dah khusyuk. Nak berakhlak, tidak pas akhlak ente. Nah, jadi cukup klakson atau assalamualaikum dan lain sebagainya. Jadi tempatkan akhlak pada tempatnya. Jangan seakan-akan ente nak menjadi wong yang sok berakhlak. Tapi apa? Salah pada tempatnya. Jadi jurusan anak tadi itu dites. Ternyata wong yang dites ini memang sengaja disyari wong tidak paham tentang masalah salah. Subhannya sagon. Denyoknya sagon. Pas ketika dia sagon, datang wong yang kedua. Pas datang wong yang kedua tersebut, ini ucap salam. Assalamualaikum. Si hamba Allah ini, ya namanya wong mungkin awam, ya tidak tahu apa-apa. Lagi lemak-lemak makan sagon, jawab salam. Pas ketika dia ngomong Assalamualaikum, dia jawab Waalaikumsalam. Sehingga wong yang ngucapin salam tersebut disembunglah dengan sagon yang ada di mulutnya. Kan ini jadi ujung-ujung macam mana? Nak berakhlak ujung-ujung kau ngajak. Ya siapa yang galak disemput lain dengan sagon? Tuh. Nah, ini jadi harus ada ilmunya lalu. Semuanya itu dah baca. Enggak, kalau melakukan suatu perbuatan yang ada ilmunya. Ya, hati-hati. Jadi kalau wong lagi makan, lagi minum, jangan diucapkan salam. Dan wong yang menjawab salam juga hukumnya tidak wajib. Cuman habis ini nak minta tolong, jangan kamu tegai. Kayak pas balik ini kamu tegai, wong lagi makan sagon kamu tegai. Jangan. Cari penesanan yang lain. Terus yang ketiga, lagi azan dan qomat. Wong yang lagi azan dan qomat tidak wajib untuk menjawab salam. Jadi kalau azannya sudah. Fokus dengan azannya ente. Kalau lagi qomat juga fokus dengan qomatnya ente. Yang keempat, berhubungan badan suami istri. Ini tidak wajib. Kalau wong yang lagi berhubungan antara suami istri untuk menjawab salam tidak wajib. Jadi siapa namanya? Talak lah. Dia mengucap salam, talak lah. Tidak usah dijawab. Diam ke baik. Terus yang kelima, hakim lagi sidang. Jadi seorang hakim yang lagi sidang, ada wong datang untuk mengucapin salam, tidak usah dijawab salam, karena hakim itu juga tidak mendapatkan kewajiban untuk menjawab salam tersebut. Yang keenam, seorang khotib yang sedang berkhutbah. Nah, ini khotib yang sedang berkhutbah tidak wajib hukumnya menjawab salam kalau seandainya ada wong yang mengucapkan salam ketika dia lagi berkhutbah. Termasuk seseorang ustadz yang lagi ngajar. Ini juga ditekankan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, Sahibul Maulid Simtudur. Jadi kalau kita hadir di suatu majelis taklim nih, contoh hadir ke majelis taklim, tidak perlu lagi ustadz ngajar tersebut untuk apa kita mengucapkan salam. Lebih afdol ini. Iya, ada afdolnya tempatnya. Kalau pas ketika ustadz lagi ngajar, ente datang, tidak usah ucapin salam. Jadi duduk, masuk di mana tempat yang sudah ente dapetin, selesai. Dan ini anda ingetin juga, ketika kita hadir dalam majelis taklim, apabila ilmu itu sudah dibahas,
itu tidak perlu lagi nak salaman. Karena anak ini temuin langsung. Tunggu uangnya. Nak diomongin salah, nak dicak manoken salah. Jadi sebab salah. Datanglah telat. Masuk mengucapkan salam. Uang disalam, disiko-siko dulu. Habis itu duduk ngoceh dulu. Ya Allah, kata antanan lagi sudah ini. Datanglah telat. Masuk ke dalam masjid salim, Assalamualaikum. Pecah konsen Ustaz. Ustaz yang lagi ngomongkan ilmu tadi hancur lebih berantakan langsung. Apa yang nak disampaikan hilang. Yang sebenarnya harus dibahas keluar daripada pembahasan. Lemak kalau dengan kitab seperti anak ini. Kalau tak dengan kitab lagi saya lepas, ambil ceramahnya langsung. Nah konsen itu, apalagi sedang menghukumi sesuatu hukum yang dibahas dalam syariat. Oh itu tak sembarangan. Sudah itu apa? Duduk, Assalamualaikum, salaman dulu, siko-siko. Sudah salaman siko-siko tadi dah jangan ngoceh dulu. Apa kabar? Saya tahu. Jadi kita. Ya kurangnya ini sudah terpotong. Selesai, dikelilingi sampai kita mulu disalami. Nah sudah ya, salaman lah. Salaman. Habis salaman, duduk ngoceh dulu. Oh, kaget. Kau nomor 2 atau nomor 3? Nah. 1 nomor 2. Kau dapat belum ini? Kau dapat belum itu? Wal iyadzubillah min dzalik. Lah kita duduk di majelis taklim jangan ngoceh. Apalagi kita sudah datang telat. Ngucap salam dulu. Habis nyalamin wong, ngoceh dulu. Habis ngoceh bukan ada yang ibu. Tidur dulu. Balik. Balik. Kalau modelan yang seperti itu, suruh ketua masjid atau ketua musala siapin kasur, siapin bantal. Modelan uang ini saya itu. Suruhlah tidur. Karena ada hati akhlak. Adabnya tidak ada seperti itu. Karena kenapa? Modelan yang seperti itu, ketika seseorang membahas tentang suatu ilmu, kita datangnya telat. Itu banyak mudarat yang kita dapetin loh. Apalagi sudah telat tadi, motong ustadznya ngomong, ngoceh pulo, dalam keadaan tidur pulo. Kajian ujung-ujung baca-baca. Baca-bacanya apa? Ketika seseorang lagi membahas suatu hukum, dia menilai, aku nih hadir majelis taklim. Aku nih sering duduk di dalam majelis pembahasan ustadz itu, ustadz ini. Iyo ente, kalau hadir majelis taklimnya bangun, oke. Nak ngomongin hukum yang ini kepada orang lain, nak ngoreksi orang yang salah dengan pengetahuan ente. Tapi kalau seandainya ente tidur, duduk di majelis taklim, datangnya udah telat, ilmu yang ente dapetin kalau bahasa Palembang tak potong, tidak tuntas. Tapi apa? Ente berani ngomongkan, ini tidak boleh. Pakai nama ustaz loh, karena ustaz itu yang bawa. Padahal kita tahu, kalau pas ketika hadir majelis tidur, hadir majelisnya telat. Hadir majelisnya bukan dengerin ustaz yang lagi ceramah. Hadir majelis dalam keadaan sibuk dengan pengetahuanmu sendiri, hadir majelis sibuk dengan urusan dia. Nah ini yang ditakutin, ya enggak? Oleh kita orang ulama-ulama dan khususnya oleh Nabi SAW, ketika seseorang yang memutuskan suatu perkara tapi tidak tahu hukumnya tersebut. Ini hati-hati. Sampai mungkin kita kaget mengomongkan hal tersebut yang sudah diharamkan dalam syariat jadi halal. Hati-hati. Kalau kita tidak tahu ilmunya, nah itu tidak boleh. Jadi itulah sebagian daripada sekian hukum salam yang tidak wajib untuk kita jawab ketika salam. Dan yang terakhir yang ke-8, yang ketujuh dan yang ke-8. Kalau yang tadi yang ke-6, seorang khotib lagi berkhutbah atau seorang ustadz yang lagi membahas suatu ilmu. Yang ke-7 di dalam kamar mandi. Nah, di dalam kamar mandi. Jadi kalau ada orang datang salam sama kita lagi di kamar mandi, hukumnya tidak wajib untuk jawab salam. Dan yang ke-8 yakni adalah menjawab salam yang diucapkan oleh wong yang mengucapkan salam pada saat sholat terakhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ente duduk dah sholat, ente jawab waalaikumsalam. Ini ngaco agut bitet, nama bahasa Palembangnya ngaco agut bitet. Dah wajib itu. Walaupun itu salam memang. Enggak, wong yang selesai sholat dia mengucapkan salam. Bahkan hukumnya mengucapkan salam yang pertama di dalam sholat adalah wajib. Tapi itu yang tidak sholat, jangan dijawab. Dan itu tidak ada kewajiban buat ente yang tidak sholat
menjawab salam daripada wong yang sedang sholat mengucapkan salam. Apalagi kalau ente lagi sholat juga. Ya enggak? Kalau ente lagi sholat juga, ya nambah lagi tidak wajib. Ya enggak? Karena bisa membatalkan sholat. Dan tapi ini jangan dicoba-coba, jangan dibuat untuk main-mainan. Ya enggak boleh. Kita tunjuk tahu anak kita, tunjuk tahu anak-anak yang lebih kecil daripada kita. Ya, ketika ada orang yang salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, suruh diam dia. Kalaupun seandainya dia mengucapkan jawaban salam waalaikumsalam, kita ajari. Karena kenapa? Bisa mengganggu kekonsenan dari orang yang sholat tersebut. Bahkan tidak jarang orang yang ketika dijawab ketika salam lagi sholat ketawa. Enggak, kalau dia ketawa pas ketika sholat tersebut belum selesai. Enggak, belum selesai dia mengucapkan kum. Karena terakhir sholat itu kan di kalimat kumnya. Assalamualaikum. Dia belum selesai mengucapkan kumnya, tapi dia itu jawab waalaikumsalam. Dia ketawa, batal sholatnya. Harus diulang dari awal. Tidak boleh. Jadi sholat itu terakhirnya ketika kita mengucapkan salam Assalamualaikum. Misal contoh, kentut ente, tidak tahan lagi, perut ente lagi bermasalah misal. Selagi ente sudah selesai mengucapkan Assalamualaikum, sholat ente selesai. Sholatnya selesai. Tapi kalau pas ketika Assalam, salah-salahnya tidak sah. Karena menyampai kum dulu. Sudah nyampe kum baru selesai. Cak mana lu? Lanjut enggak? Kalau kita tekan itu, salam kirinya kita sebut tidak? Tidak usah lagi. Karena apa? Salat itu sudah selesai. Jadi selesainya di salat kanan ketika salam di sebelah kanan. Assalamualaikum, keluar yang ente, salam ke kirinya tidak usah lagi diucapkan. Karena kenapa? Ente dalam keadaan yang sudah tidak lagi dalam salat dan ente sudah batal daripada salat ente tersebut. Nah, itulah 8 salam yang tidak wajib untuk dijawab. Yang pertama adalah orang yang lagi sholat kita ucapin salam. Ya, maka orang yang lagi sholat tersebut tidak wajib untuk menjawab salam. Yang kedua, lagi makan dan minum. Dia lagi makan dan minum. Termasuklah di dalamnya juga salaman. Ya, ngajak orang salaman lagi makan dan minum. Ya, kaget selesai makan baru salaman. Terus yang ketiga, orang yang lagi azan dan iqamah. Yang keempat, lagi berhubungan antara suami istri. Yang kelima, hakim sedang sidang. Ya, hakim sedang sidang. Yang keenam, seorang khotib lagi berkhutbah, termasuk juga ketika seorang syekh atau seorang ustadz guru yang sedang menyampaikan sebuah ilmu. Dan di sini juga sudah dihimbau oleh Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, dan termasuk juga jangan salaman. Ya, kalau lagi majelis taklim enggak usah salaman, duduk baik. Ya, kalaupun juga ente salaman sesama kawan ente yang ada di kanan kirinya, timbang dulu kondisinya. Kalau kawan yang kanan kiri ente itu lagi nulis misal, jangan bersigat ente tarik-tarik kalau salaman. Udah, dia lagi nak nulis. Enggak, ilmu itu yang disampaikan dalam sesaat. Kadang ada otak yang cepat mengingat, tapi ada otak yang lambat mengingat. Ada juga otak yang perlu konsen, ada yang tidak perlu konsen. Harus bisa membaca keadaan satu sama lain. Selesai dulu, selesai ke dia nyatet, udah nyatet selesai, baru salaman. Kan masih baca. Nah salaman. Atau kalau seandainya juga bakal bisa menjadikan suasana itu menjadi ramai. Lama udah ketemu misal. Pas lama udah ketemu duduk salaman, ngoceh. Ya Allah, apa kabar lu? Ujung-ujungnya terganggu. Enggak, uang yang lagi belajar terganggu, ustadz yang lagi ngajar juga terganggu. Lebih bagus usah salam. Atau nak salamannya juga dalam keadaan sudah usah ngomong. Salaman belum selesai. Ya, habis salaman selesai. Habis majelis taklim itu nak ngoceh dari subuh sampai ke maghrib jatuhi. Tak ini masalah. Karena kenapa? Disayangkan ilmunya tadi itu loh. Yang kita dapatkan di dalam majelis taklim tersebut. Apalagi di dalam majelis taklim itu jarang seseorang ustadz yang membahas di pertemuan yang akan datang akan perkara yang telah lewat. Yang ketujuh, dalam kamar mandi. Yang kedelapan, jawab salam wong yang sedang salam ketika sholat. Nah, itulah kedelapan daripada penjawaban salam yang tidak wajib untuk dijawab bagi kita orang yang mendengarkan ucapan salam dari wong yang mengucapkan salam. Dan insya Allah akan kita bahas lagi di pertemuan yang akan datang, masih di dalam pembahasan salam. Sudah azan belum? Oh sudah azan. Kamu ada bunyi? Oh mati. Ya khair, insya Allah berkah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiat, ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat,
ilmu yang berguna untuk Islam dan Muslimin, dan insya Allah bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sedikit demi sedikit menjalankan daripada sunnah-sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asab wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin Nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.